Halo teman-teman SO Fans, kembali lagi dengan kita Gasya Karen. Mungkin teman-teman di rumah belum tahu kalau Sulut United Football Academy sekarang ada di Minahasa. Nah, di sini hadir pelatih-pelatih Sulut United Football Academy atau biasa dipanggil SUFA. Hadir dengan kita di sini pelatih-pelatih dari Minahasa. Mungkin dari coach yang di depan kita boleh perkenalkan diri, coach. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memperkenalkan diri, nama Nelman Oscar Luas. Saat ini menangani kelompok umur 8 sampai 13 tahun yang khususnya di SUFA Minahasa Languan. Ya. Coach dari Languan. Iya, dari Languan. Coach yang ada di samping mungkin. Ya, perkenalkan, nama saya Diego Lasut. Saya berasal dari SUFA Tulap, menangani anak-anak 8 sampai 13 tahun. Next, coach. Oke, perkenalkan nama saya Denny Anto, coach SUFA Minahasa Languan, menangani anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Thank you. Oke, baik, saya perkenalkan Fogen Matindas, asal dari SUFA Minahasa, cabang Tulap, SUFA Tulap, dan saat ini menangani anak-anak yang berusia 13 sampai 20 tahun. Oke, ya perkenalkan nama saya Christopher Kombaitan dari SUFA Languan. Saya memegang kiper. Pelatih kiper, Coach Opal ya, biasa dipanggil Coach Opal. Yes. Nah, Coach, ini Coach. Ini mungkin pelatih-pelatih yang ada di Sulut United Football Academy Minahasa ini latar belakang sebelumnya apa, Coach? Atau sebelum menjadi pelatih ini sebelumnya sebagai apa? Karirnya atau kerja di mana sebelumnya? Baru sekarang ada posisi di SUFA. Dari Coach Oscar sendiri sebelumnya dari mana, Coach? Ya, terima kasih kesempatan. Sebelum menangani SUFA atau Sulut Academy Football ini, sebelumnya memang dari latar belakang memang sebagai pemain. Dan terlalu banyak pertandingan-pertandingan yang diikuti dan akhirnya apa-apa, Coach, teman-teman ini support sekali Pak Coach. Ayo Coach, bisa Coach, dari mana Coach? Ya, dan akhirnya boleh jadi pelatih di Sulut Academy Football ini, dan sebelumnya juga belum memiliki lisensi, dan sudah memiliki lisensi dan Oke. Nanti sebentar terbahas soal lisensi. Jadi perlu diketahui juga, Coach Oscar ini adalah kepala lingkungan di daerah Minahasa di Languan. Biasa orangnya bilang pala. Betul itu, Coach? Coach sebagai kepala lingkungan berapa, Coach? Di Amongina 1. Amongina 1. Di lingkungan 5. Lingkungan 5, mantap sekali Torong Pesupa. Ada pelatih pala lagi, Coach. Jadi panutan. Kalau dari Coach Diego sebelumnya sebagai apa, Coach? Atau sebelumnya Coach Diego bagaimana bercerita sekarang ini boleh jadi pelatih sepak bola? Apa dulu Coach ini memang pemain sepak bola atau fans sekali sepak bola atau bagaimana, Coach? Sebelum menjadi pelatih sepak bola, dulunya kita hobi bermain sepak bola. Jadi seolah-olah ini sepak bola ini dia menjadi darah daging for kita. Jadi dari SD tumbuh berkembang di lingkungan sepak bola sampai sebesar, sampai ini kita jadi pelatih di SUFA. Keluarga atau orang tua sebelumnya jadi pemain atau pernah ada keluarga yang orang tua bermain di sepak bola? Hobi memang bola keluarga kaki juga memang, hobi ya?
bangun pagi so bauni bola. berita olahraga, Iya. malam-malam lah kumpul dengan keluarga, bawa cerita tentang bola kaki. Jadi dari kecil sampai umur begini di lingkungan sepak bola. Mantap Coach. Berarti Coach Diego so menggeluti DP kecintaan di sepak bola, sekarang sudah jadi pelatih sepak bola. Kalau Coach Denny sendiri? Kalau kita ada sedikit berbeda dengan Coach Diego karena lahir dari keluarga yang sama sekali tidak hobi bola. Wih, Oh. ini ya, Tapi karena satu hal yang berbeda. Iya Ibu. berbeda. Tapi karena lingkungan banyak teman-teman yang sering main bola di jalan, ada kintal kosong ya teronggas sampai oke jadi hobi beranjak remaja umur 17 tahun ikut seleksi junior angkatan dengan Coach Vogen di Persmin Junior ya. Jadi hobi sampai sekarang karena umur sudah bisa lagi berprestasi. Oke, orang jadi coba jadi memprestasikan anak-anak. ya, Oi, orang mantap, backing Coach. anak-anak jadi berprestasi. Iya, guys ya. Oke. Mantap sekali. Kalau Coach Vogen bagaimana Coach? Oke, kalau kita memang berawal dari hobi. Memang hobi dari kecil bermain bola. Terus latihan. Umur pas SMA. Dalam hati berkata ini saatnya untuk mencari prestasi. Kemudian memberanikan diri ikut seleksi. Nah, pada waktu itu memang aku dapat dengan Coach Denny ikut seleksi Persmin. Dan puji Tuhan orang lolos sampai berangkat ke Jakarta lalu. Dan perlu diketahui juga orang Coach Denny ini pernah magang di Persmin. Wih, tahun senior. berapa itu, Coach? Itu tahun 2006 itu. 2006. 2007. 2006 Persmin Junior, 2007 ada pemilihan magang. Nah, Coach Denny yang masuk di Magang Persmin. ya gitu. Jadi memang sedari kecil itu sudah menjadi passionnya kita untuk menjadi pemain sepak bola. Oke. Nah, kemudian terus karena memang kecintaan memutuskan waktu itu Persmin sudah terus. Akhirnya saya itu langsung ambil keputusan untuk kuliah masih menyangkut dengan olahraga, kuliah di Fakultas Ilmu Olahragaan Unima berarti. Oke. Ini boleh lulus dan saat ini puji Tuhan boleh menjadi seorang guru juga selain seorang pelatih. Guru olahraga. Wih, jadi mantap memang, sekali Coach. passion yang tidak lari-lari dari Olahraga. si kulit bundar gitu. Oke, thank you. Coach Oval sendiri sebelumnya memang cinta sepak bola atau sebelumnya Coach Oval sendiri pemain sepak bola? Kalau kita pertama cuma apa ya? Dipegang Coach Oscar Pispato. Oh, Kidman. Nyanda, dia di lapangan terpegang. Jadi, gimana ya? Cuma iko-iko dan. Oh, Cuma oke. iko-iko di lapangan. Yuk. Masih SD itu. Oh, oke. SD kayak sebenarnya itu coach. Coach kok bilang pakai sepatu kita kira Kidman, Coach. Kalau kita main ya pasti dia ikut pegang tas, kemudian Kan dulu di lapangan kalau anak-anak masih kecil, dong nggak jaga si bermain tuh. Oh, Jadi cuma pegang sepatu, pegang bola out. ambil bola. Oke. Kong pas itu Rango Husto kalau nggak salah, Rango kan. Klub lokal di sana. Di Minahasa, di Langoan. Oh, oke. Iko latihan, cuma iko. Sampai sekarang no, main bola, jadi pelatih. Jadi pelatih, mantap. Jadi teman-teman Merdeka. rata-rata orang pelatih ini memang so ada kecintaan dengan sepak bola. Akhirnya sekarang dorang kerja untuk hal yang dorang cinta. Begitu kan Coach? Iya. Nah, bicara soal pelatih itu kan harus ada training dulu baru bisa kasih latihan anak-anak atau ada semacam sertifikat. Atau di sepak bola orang biasa tahu dengan lisensi pelatih. Kalau pelatih Sufa Minahasa sendiri apa so punya lisensi sebelumnya Coach? Saat ini orang sudah ada lisensi. So ada lisensi Iya, lisensi di PSSI. D. Nah, kalau lisensi itu Coach emang dari kelas-kelas atau tingkat-tingkat berapa? Lisensi D atau ada lagi yang lebih di bawah atau di atas? Pada dasarnya itu lisensi D. Oh, lisensi D. Kemudian ada lisensi C, kemudian lisensi B, terus lagi ada lisensi A dan A Pro. A Pro. Coach sendiri lisensi apa yang so diambil? Lisensi D. Semua D di sini. Oke. Jadi
torang pe pelatih SUFA ini sudah memiliki lisensi untuk melatih torang pe pemain-pemain SUFA supaya betul-betul apa yang torang pe pelatih kasih itu diakui oleh PSSI begitu Kang Coach. Nah, bicara soal lisensi, menurut pelatih-pelatih ini lisensi ini seberapa penting? Atau sekarang kan ada orang menjadi pelatih tapi dia cuma belajar lewat YouTube. Nah, apa beda di lisensi dengan menurut pelatih-pelatih seberapa penting ini lisensi yang harus pelatih-pelatih miliki? Oke, kita jawab dulu. Oke, kalau menurut kita memiliki lisensi itu sangat penting bagi pelaku sepak bola, apalagi pelatih, karena itu adalah sebagai bekal ataupun pedoman dalam kita sebagai pelatih untuk melatih anak-anak. Nah, khususnya di Indonesia kan sekarang ada di nama kurikulum Villanesia. Jadi orang harus melatih anak-anak sesuai dengan tahapan-tahapan atau fase-fase dalam kurikulum Villanesia itu, karena ada beberapa fase anak-anak tuh ada 6 sampai 18 tahun. Jadi ada beda-beda bagaimana tuh metode-metode yang akan terberikan. Jadi memang sangat penting bagi seorang pelatih untuk memiliki lisensi. Nah, contoh siapa itu Jepang dan Korea Selatan maju. Nah, domba sepak bola maju karena apa? Karena orang di negara tersebut ada ratusan bahkan ribuan pelatih-pelatih yang berlisensi. Nah, bahkan itu pelatih-pelatih yang lisensi B, AFC saja di sana melatih grassroots. Nah, itu menandakan bahwa memang kualitas pelatih sangat dibutuhkan. Apalagi di Indonesia harus orang mesti upgrade terus itu ilmu kepelatihan. Iya, setuju Coach. Kita lihat setuju. Kalau orang pelatih-pelatih itu mesti DP sumber daya SDM yang ada di sepak bola harus maju dulu baru orang arahkan ke pemain-pemain begitu Kang. Nah, Coach Oscar kalau misalnya di lisensi yang kemarin Coach ambil itu apa-apa yang dorang kasih? Apa ada materi soal karakter pemain atau ada pokoknya hal-hal yang lebih spesifik soal pemain begitu. Kira-kira Coach dapat nggak itu waktu di lisensi kemarin? Waktu dari lisensi memang tuh ada apa itu DP mulai dari karakter anak, bagaimana cara orang mau cara orang pendekatan dengan anak atau bagaimana orang cara mau melatih anak-anak. Dan sebelumnya memang beda. Sebelum Tora Iko ambil license ini beda dengan ketika orang masih latihan yang amatiran biasa. Memang dulu di Languan sebelum ambil license memang kita Coach Denny orang selalu diselatih anak-anak dan memang beda DP metode ketika orang mendapatkan license atau lisensi yang ada dan sangat jauh sekali perbandingan atau berbeda. Pertama orang yang penting ikonya orang pelatih mesti latihan mesti begini. Ternyata ketika orang ambil lisensi ini, ketika orang sekursus DP cara melatih ternyata beda dengan orang waktu mendapat ambil lisensi dan kalau orang anak-anak DP metode beda jadi sangat bagus juga tadi orang dari Coach Poganda bilang tadi lisensi itu sangat penting dan banyak sekali juga orang dapat di lisensi untuk mobilnya tuh anak-anak DP kegunaan banyak sekali. Terima kasih. Waktu ambil lisensi waktu itu Coach berapa banyak orang yang ikut lisensi waktu itu? 24. 35 kayaknya atau 35. Kurang lebih itu 30 orang. Angkatan. Itu mewakili dari apa? Kabupaten kota. Iya, kabupaten kota perwakilan. Nah, itu langsung dari PSSI yang datang di sini atau ada pengurus dari sini Coach yang backing DP lisensi? Dari Dispur.
dari Dinas Pendidikan Olahraga Provinsi Kang. Diberikan juga rekomendasi. Direkomendasi. Oke. Jadi itu Kang Coach, kita lihat rasa penting sekali for orang tua di rumah atau pemain-pemain yang melihat DP Academy ini punya lisensi atau belum ini pelatih-pelatih, karena itu berkaitan juga dengan orang pemain-pemain Kang, ilmu yang dorang terima otomatis harus yang ilmu-ilmu yang sudah diakui oleh PSSI. Oke. Nah, kalau sekarang orang di lapangan sendiri Coach, metode latihan seperti apa yang coach kasih for tong pemain-pemain? Misalnya nih dari Coach Oscar pegang usia 13 sampai 18 tahun, DP metode yang Coach kasih pada orang seperti apa? Contoh hal kecil. Jadi kalau kita kan pegang yang bukan yang 13-18 itu Coach Denny. Oh sorry, maaf. Ya, kalau kita 6 sampai 12 Kang. 8 orang kan 8. Di Languan untuk Minahasa Languan, Sufa Languan baru ada yang 8-9 sampai 12. Kalau untuk dorang ya banyak di orang kasih di banyak bermain, karena kan seumuran dorang kan masih sukanya banyak bermain, tetapi orang sebagai pelatih juga tetap orang kontrol, karena umuran orang kan masih walaupun orang suka itu masih suka main-main, jadi tetap orang sebagai pelatih tetap orang kontrol. DP tantangan for coach menghadapi anak-anak yang atau pemain-pemain usia kecil-kecil seperti itu, apa coach DP tantangan? Karena banyak, kita rasa sendiri itu pasti susah Kang Coach. Ya, banyak tantangan, cuman ya sebagai pelatih juga kan orang sebagai pelatih juga mesti sabar untuk menghadapi orang. Dari ada berapa yang beda-beda dompe karakter, tapi orang sebagai pelatih hanya bisa menyampaikan dan sabarlah untuk karena kan umuran dorang kan masih iya masih banyak bermain, ini peningkatan itu bisa orang lihat. Okay. Itu dari kita. Kalau dari Coach Diego kalau dari saya sendiri metode yang dipakai jelas itu metode Valencia. Nah, kalau coach yang ada di Tulap untuk usia 6 sampai 12 tahun apa DP kendala coach Diego? DP kendala kalau 6 sampai 12 tahun lain kali orang sebagai pelatih orang dah bilang orang arahkan ke kiri karena orang masih anak-anak ya, lain kali orang mau ke kanan. Jadi kalau menurut kita mesti banyak pengawasan, kalau anak-anak mesti banyak pengawasan. Apalagi itu orang di usia yang sangat-sangat aktif, kalau di usia begitu tuh 6 sampai 12 tahun masih kadang-kadang masih tidak fokus kalau di lapangan. Kalau kita itu sih DP kendala untuk mau melatih anak-anak di usia 6-12 tahun. Oke, kalau Coach Denny? Oke, kalau untuk usia 12 sampai 17 mungkin dorang karena beranjak remaja mengerti, jadi arahan boleh dorang cerna dorang boleh lakukan. Cuma yang kejadian-kejadian lucu di lapangan ya jadi Pak Coach Oscar yang tangani anak-anak 8 sampai 12, di mana pernah satu kali coach organisasi atau kon memulai latihan, tiba-tiba satu anak bilang coach izin mau pis. Satu anak pis, semua pis. Jadi tertinggal coach di lapangan. Jadi ada juga waktu orang bilang coach Coach Oscar bilang jangan dulu kore bola, semua ada di bola. Jadi seolah-olah DP perintah atau balik jangan dulu kore bola baru buang muka sedikit anak-anak sudah di bola. Jadi banyak kejadian-kejadian yang mungkin coach juga naik apa sedikit ya coach naik tandu, tapi karena orang dapat ilmu di lisensi, jadi orang semakin bijaksana, semakin sabar ya
So bukan lagi jadi pelatih toh, jadi orang sudah jadi papa, sudah jadi kakak, sudah jadi teman yang penuh dengan kesabaran membina. Mantap Betul, sekali Coach. Tepuk tangan. Nah, oke. Kalau Coach Vaughan sendiri, apa yang Coach rasa DP tantangan susah atau semua ada rasa pengen menyerah karena melihat ini pemain-pemain yang ya beda-beda Kang DP karakter tiap anak. Memang namanya orang melatih ada DP tantangan. Kalaupun ada DP kesusahan, orang harus bisa melawan itu karena memang orang punya satu tujuan untuk membentuk ini anak-anak. Karena tujuan utama melatih, orang ini mau baking orang menjadi manusia yang sesungguhnya atau manusia yang baik, manusia yang berkarakter baik, dan juga kedepannya harapan memang boleh menjadi pesepak bola yang hebat. Kalau di Tulap memang ada banyak kendala, sama dengan Coach Diego tangani 6 sampai 12. Itu karakter anak yang masih kecil, masih aktif sekali, bilang ini orang bikin lain, mesti banyak, sama dengan Coach Diego tadi bilang, mesti banyak pengawasan, dari orang mesti banyak kesabaran. Nah, kalau untuk kita yang menangani 14 sampai 20 itu memang so karakter beda lagi. Karena anak-anak so mengerti toh. Nah, di situ orang ada juga yang orang temukan anak-anak yang memang ada yang tuh keras kepala tuh, ada yang usil tuh dalam latihan, so bermain lagi itu tuh. Jadi orang harus mempunyai sikap atau ketegasan agar supaya boleh menghandle ini anak-anak ini gitu. Jadi memang ada kesulitan-kesulitan, tapi orang berusaha untuk tidak menyerah, harus bisa menghandle itu. Tapi kita setuju tadi dengan Coach Vaughan statement soal karakter anak-anak, karakter pemain, karena itu penting sekali. Itu yang pelatih-pelatih sekarang atau Sufa sekarang kembangkan Kang, orang pemain-pemain, orang lebih strict, lebih tegas pada orang karakter, karena itu modal atau sumber utama orang pemain tentunya Kang Coach. Ya, setuju. Thank you Coach Vaughan. Kalau Coach Opel sendiri sebagai pelatih kiper Minahasa, apa ini Coach lika-liku hadapi nih anak-anak? Karena pasti beda Coach Opel sendiri yang dulu jadi pemain, sekarang jadi pelatih, khususnya lagi pelatih anak-anak kecil yang pasti terang tahu DP susah itu Kang Coach. Lain kali mau bermarah, bikin begini, bikin lain lagi. Cuma ada berapa dua orang yang memang ketuk di dalam latihan sih. Dong cepat tangkap, cepat dorong mau aplikasi kandang di latihan. Cuma ada yang memang mau bilang lalot susah dan DP susah di kalau di kiper itu mau kasih ajar dong tuh tangkapan, dompe posisi di mana itu tuh DP memang. Kalau yang usia berapa ya? Kalau Noah usia 10. Kalau dia cepat, maksudnya cepat tangkap. Jadi pas torong kasih latihan, semuanya hari Selasa, kan Selasa Kamis Sabtu tuh. Hari Selasa torong latihan ini, hari Kamis torong latihan ulang itu dang. Jadi dia cepat tangkap dang. Beda dengan tuh yang so dewasa. Latihan hari Selasa sama dengan mau bikin hari Kamis. Dorong so lupa. Itu. Jadi kata ini setiap anak beda-beda. Beda-beda. Ada tuh cepat tangkap, ada tuh memang yang baru baking belum 5 menit ada baking, pas mau baking ulang, so lupa. Mau marah. Boleh. Jadi mesti sabar. Kang Coach, kalau for orang pemain usia dini. Mesti sabar semuanya. Ada tuh memang kepala batu ada. Nah, kalau pelatih sikap mulia nih orang pemain-pemain yang usil atau nakal, bagaimana pelatih respon? Apakah marah atau sampai pernah pukul atau apa? Hal-hal yang coach ambil tindakan dong supaya dorang yang ndak bikin ulang tuh kesalahan itu. Pasti kan ada orang temu itu pemain-pemain yang suka usil, nakal.
Bagaimana Ada yang coach? tuh apa? Mulu ceperuni tuh keceplosan. Oke. Nah itu ada ganjaran nggak for dorang Ada. coach? Oh. Ada ganjaran yang kalian nggak kasih main Nggak kasih main. Nah, bagus, coach. push up atau suruh duduk jadi sudah jual latihan. Bagus coach. Jadi intinya kan tuh bukan cuma yang penting ini anak sujago, tapi DP cara dan sikap DP teman yang pelatih kang yang orang lihat. Kan dorong pi mulu tuh cepat sekali. Ada beberapa anak yang memang tuh ya mau bilang akang tetap dong backing terus. Namanya masih bocil tuh. Coach Oscar P anak buah. Bagaimana coach Fogen tanggapan kalau anak-anak yang usia begitu kejailan, bagaimana coach mau hadapi? Memang kalau mau lihat itu memang wajar karena anak-anak, orang memang ada beda-beda karakter. Tapi kalau orang penanganan ketika terjadi hal demikian itu anak-anak ini diarahkan supaya jangan mengulang lagi. Kalaupun orang ulangi lagi itu ada punishment, ada hukuman begitu. Di inti orang harus bisa arahkan. Tapi jangan hukuman pukul atau apa, tidak bisa karena tidak bisa ada kekerasan dalam orang melatih. Kalau ketegasan pendisiplinan harus ada. Betul. Nah, sebagai pelatih harus ada itu. Tapi kalau kekerasan jangan, ya toh. Jadi sebisa mungkin orang harus bisa mengarahkan karena ini kan orang melatih juga itu DP nama pendidikan karakter, harus orang bisa melatih karakter dari anak-anak. Iya. Jadi dari karakter yang kurang baik, orang petugas untuk melatih agar supaya orang boleh menjadi baik, karakter menjadi baik. Jadi memang itu orang petugas melihat anak-anak yang usil ya orang petugas untuk membenarkan mereka, mengarahkan mereka gitu. Nah, sejauh ini apa coach Lia ada perkembangan Sufa Minahasa dari pertama orang buka bulan Maret kan coach, Maret sampai bulan November ini apa ada perkembangan orang pemain atau bagaimana? Kalau perkembangan ada perkembangan pesat dari Sufa Minahasa, Tulap, Langowan dari segi karakter ataupun dari segi skill permainan sepak bola. Okay. Karena kan baru-baru ini ada perwakilan dari Sufa Minahasa yang ada ikut turnamen Garuda International Cup Championship di Jakarta. GIC dan bisa berprestasi di sana di Jakarta. Itu menandakan bahwa orang P Sufa itu sedang berkembang ke arah yang baik. Gitu. Baik sisi karakter ataupun perkembangan skill dalam sepak bola gitu. Kemarin waktu di GIC kebetulan kita juga ikut di GIC kemarin yang anak dari Languan itu katanya coach ada satu kampung Bauni nobar waktu itu live DP pertandingan dorang satu kampung kata Bauni nobar cuma Bauni ini anak ini apa betul itu coach? Iya. Ya memang betul. Yang Kristo Neman. Piri. Kristo Neman yang Stewart. Ya. Sama Stewart Piri kan. Stewart. Memang dari keluarga bahkan Langon-Langon di masyarakat Langon orang sempat Bauni. Rame waktu itu coach. Sempat rame waktu itu. Di YouTube juga orang selalu orang lihat dan ketika Kristo bermain atau Stewart bahkan tim Sufa yang tim yang bermain juga orang selalu nonton dan orang selalu support. Nah, dari coach Minahasa sendiri yang merasakan ini pemain-pemain dampak ketika dorang berkompetisi di luar. Apa coach harapan ke depan for pemain-pemain yang ada di Minahasa? Berkaca dari kemarin ada pemain yang ke GIC ke kelas internasional. Kalau dari orang pelatih orang juga mensupport yang barusan di Bogor itu. Di Bogor. Dan orang selalu ingatkan kepada pemain-pemain yang sudah bermain itu jangan cepat puas karena masih banyak event-event atau dompe dompe karir masih panjang. Orang juga sebagai pelatih juga bangga dan bisa memotivasi buat teman-teman yang lain juga kasih
penyemangat untuk orang lebih lagi latihan. Begitu juga dari orang pelatih orang selalu mensupport orang sebagai pelatih yang ada di Supa ini, biarlah orang bisa capai apa yang orang harapan. Nah, khususnya juga untuk pemain-pemain yang belum sempat berangkat menjadi motivasi buat teman-teman yang lain untuk Supa. Oke, Mungkin kalau itu. Coach Vogan mewakili dari pelatih Tulap, apa Coach harapan karena melihat kan ada perwakilan dari pemain Sufa Minahasa, pernah mengikuti kompetisi internasional, DP dampak dan Coach harapan ke depan bagaimana? Oke, kalau dari kita harapan kita dan Coach Diego kalau mewakili Sufa Tulap untuk anak-anak teruslah berlatih. Teruslah berlatih karena tidak ada pemain yang hebat tanpa melalui latihan. Iya. Kalaupun orang pernah berprestasi di GIC, itu terus jadikan motivasi untuk mereka. Jangan cepat puas, karena jalan masih panjang sama dengan Coach Oscar bilang tadi. Jadi sebisa mungkin orang terus memotivasi diri untuk khusus pemain-pemain agar supaya semakin hari semakin baik. Karena memang tujuan ada di Sufa adalah boleh untuk menjadi pemain di Sulut United. Harapan kami sebagai pelatih ada anak-anak di akademi yang boleh main di tim utama. Tim utama. Lebih lagi kalau dorang boleh berprestasi sampai ke tim nasional. Karena semua pemain itu mempunyai impian untuk bermain di level tim nasional. Jadi itu harapan kami agar supaya pemain-pemain teruslah berlatih. Jangan patah semangat. Tetap semangat. Jadi itu suatu kebanggaan juga for orang Sufa karena sudah ada tujuan Kang Coach lebih tepatnya begitu. Jadi dari akademi, dorang tujuannya kemana ke Liga Pro itu yang ada orang sekarang ada di depan mata itu Sulut United. Jadi pelatih-pelatih mempersiapkan pada orang for kesana. Nah, Coach ini masalah tadi bicara soal GIC, soal kompetisi. Bagaimana menurut pelatih-pelatih kompetisi itu berdampak sekali atau enggak for ini terang pemain-pemain? Itu memang suatu kompetisi itu sangat mempunyai peranan penting dalam karir sepak bola anak-anak. Karena percuma orang latihan-latihan tanpa ada kompetisi. Jadi memang ada baiknya memang harus terus ikut kompetisi. Latihan kompetisi karena itu akan melatih jam terbang mereka, melatih juga mental mereka dalam bertanding. Jadi itu betapa pentingnya itu suatu kompetisi. Oke, kalau dari Coach Denny, menurut Coach apakah kompetisi ini penting sekali enggak buat orang pemain-pemain? Kompetisi penting sekali untuk pemain-pemain yang turun didik karena ketika dorong latihan, dompet suasana latihan terus dan terus menerus tanpa kompetisi, dorong juga arahnya bagaimana mau jelaskan nih? Kalau mesti sederhana, dorang juga harus ikut kompetisi supaya tuh suasana kompetisi itu tertanam juga pada orang. Ada kan beda misalnya suasana latihan itu suasananya dong sudah dapat karena hari-hari dong latihan tuh. Ketika dorang bertanding atau suasana kompetisi dorang akan berbeda tuh. Nantinya ketika dorang latihan dan sering ikut kompetisi, dorang pe mental itu, dorang pe suasana hati untuk ikut kompetisi itu semakin banyak dorang ikut, semakin dorang percaya diri di pertandingan di kompetisi itu. Nanti ketika ada kompetisi lainnya sudah canggung lagi, sudah ada demam apa semua, dorang akan jadikan kompetisi itu sebagai dorang pe makanan sehari-hari ya. Oke, Coach Diego, bagaimana sekarang atmosfer atau perkembangan sepak bola yang ada di Minahasa? Karena orang semua tahu Minahasa ini sudah melahirkan pesepak bola nasional, bahkan dulu sudah sampai sekarang sudah ada sejarah panjang bahwa ini Minahasa sudah pernah ada klub yang berkancah di Liga Nasional, yaitu Persmin Minahasa. Nah, Coach, dengan adanya Sufa ini, apa ada perkembangan atau DP atmosfer lebih rame atau bagaimana semenjak Sufa masuk? Kalau perkembangan sepak bola di Minahasa sejak ada ini
Sufa Sulut United, perkembangan dengan atmosfer di sepak bola Minahasa itu naik. Orang-orang lebih dorong, istilah orang tua lebih percaya nih anak-anak ada muara ada muara untuk menjadi pemain nasional. Itu orang bawa dong anak-anak datang latihan dengan berharap orang sebagai pelatih mampu menciptakan pada orang, membaking pada orang menjadi seorang pesepak bola yang terampil. Nah, di situ orang sebagai pelatih orang jelaskan, ini Sufa ini tujuan bagaimana untuk atmosfer sepak bola di Minahasa dari Langwan, dari Tulap dan di sekitaran danau Tondano situ. Sekarang terlihat orang lebih antusias untuk sepak bola karena ada tim profesional di Sulawesi Utara untuk saat ini. Waktu Sulut United bermain waktu itu coach dengan pertama kali dengan Persipura, waktu Liga 2 pertama kali mulai yang kita lawan Persipura pertandingan home waktu itu, bagaimana coach suasana waktu itu di Minahasa? Kosong setulap. Waktu itu di suasana dari Tulap, dari Langwan, kebetulan orang baku dapat di loket. Di loket beli tiket. Anak-anak Sufa, orang tua hadir datang nih mensupport tuh Pertandingan. Sulut United laga home pertama di Kelabat. Wih. Ada sakit waktu itu. Kita sakit sama Uni, mau. Jadi artinya ada perkembangan Kang Coach di Minahasa sendiri dengan adanya Torang P klub ini. Kalau dari pelatih-pelatih, bagaimana Coach P pendapat masing-masing untuk mengembalikan kejayaan sepak bola yang ada di Minahasa? Bagaimana menurut Coach Oscar? Coach Oscar P pendapat mau kembalikan dulu ada Persmin, dulu kan ada Persmin Minahasa. Mau kembalikan itu sekarang bagaimana Coach? Menurut Coach P tanggapan sendiri? Kalau dari kita sendiri ya, tetap ya orang sama dia ini kan ada Sulut Academy itu, jadi tetap ya orang dari di latihan lah kembali di latihan orang anak-anak bina anak-anak supaya kan juga dari masyarakat lihat tuh. Untuk sementara ini orang lagi ada akademi di Minahasa dan kalau boleh juga lebih banyak yang mau mendaftar lah begitu. Lebih banyak yang daftar supaya atmosfer di Minahasa boleh mau sama dengan Coach Diego bilang tadi lebih banyak lagi. Mau bangkitkan untuk sepak bola yang ada di kalau Coach sendiri bagaimana mau kembalikan itu kejayaan sepak bola Minahasa? Memang untuk mengembalikan itu kejayaan sepak bola di Minahasa itu bukan perkara yang mudah karena memang berkaca lalu di tahun 2000-an awal memang Persmin ini sungguh luar biasa, boleh menjadi peringkat 3 nasional tim fair play. Dan memang setelah tidak adanya Persmin memang terjadi nama itu sudah tidak ada lagi tim profesional di Minahasa, jadi kemunduran. Tapi sekarang memang jadi tugas kita bersama untuk mengembalikan itu kejayaan sepak bola dengan cara apa? Yang pertama seperti yang Sulut United Football Academy lakukan ini, yaitu pembinaan usia dini. Torang harus bisa melatih anak-anak ya dari grassroots. Jadi torang bina, torang didik, torang latih, torang berikan yang terbaik dari yang ada pada torang sebagai pelatih. Dan untuk itu kita memang memerlukan itu lisensi itu agar supaya memang torang dapat melatih anak-anak ini sesuai dengan tahapan-tahapan dalam melatih anak-anak ini sampai mereka memperoleh prestasi. Jadi memang menjadi tugas atau PR orang bersama untuk mengembalikan itu kejayaan sepak bola di Minahasa dengan cara orang totalitas dalam melatih anak-anak usia dini supaya mereka boleh berkembang, sehingga harapan orang bersama suatu saat orang boleh menjadi pemain sepak bola yang berkualitas yang hebat. di masa depan. Oke. Nah,
dari yang coach bilang tadi itu untuk mengembangkan atau mengembalikan kejayaan sepak bola di Minahasa ulang. Menurut coach, ini kan Sufa sebagai langkah kecil perubahan untuk terampil sepak bola Minahasa. Apa yang pelatih-pelatih tanamkan Pak pemain-pemain untuk sepak bola lebih maju di Minahasa? Oke, mungkin orang dari pelatih-pelatih Sufa mempunyai tujuan yang sama, yaitu orang harus menanamkan karakter-karakter yang baik kepada anak-anak, nilai-nilai akhlak-akhlak, dan juga selain itu orang berikan itu pengetahuan atau ilmu sepak bola kepada anak-anak itu sendiri. Artinya harapan kami selain mereka menjadi pemain bola yang hebat, mereka juga harus memiliki akhlak atau attitude yang baik di masa depan gitu. Jadi itulah yang dinamakan itu pembinaan. Ya, setuju, Coach. Dari Sufa orang prioritas untuk membangun karakter anak selain untuk melatih skill dalam bermain sepak bola. Oke. Itu DP tujuan. Nah, untuk pelatih-pelatih Sufa Minahasa, apa pelatih-pelatih ini punya target untuk torang pemain-pemain atau boleh ceritakan coach apa-apa yang coach mau buat, program seperti apa supaya target itu boleh mau tercapai? Passing dulu. Passing. Aku tadi pertanyaan nih. Apa coach punya target atau untuk torang pemain-pemain Sufa? Nah, untuk mau capai itu target-target itu langkah-langkah apa yang pelatih-pelatih buat? Ya, targetnya sih sebagai pelatih Sufa ada anak-anak dari khususnya Sufa Langwan yang menembus divisi paling tinggi di Liga Nasional. Kalau Tuhan sayang lebih bagus ada pemain Langwan yang berkiprah di tim nasional karena prestasi paling tinggi di Langwan itu kalau tidak salah sekitaran 20 tahun yang lalu ada ex juga Persma Manado Heski Rungkat putra asli Langwan yang mentoknya seleksi timnas, tapi itu prestasi paling tinggi untuk pemain sepak bola di Langwan. Jadi kenapa enggak kalau ada dari Langwan yang lebih lagi dari senior Rungkat itu, siapa tahu boleh jadi pemain tim nasional yang pertama, seperti yang turun Jalia di Tomon, nyandak putus-putus ja kirim-kirim pemain nasional. Misalnya Coach Jendri, Coach Dirga yang saat ini ada di Sud United. Jadi apa yang ada sekarang ini petorang setelah dapat lisensi D, orang coba kasih yang terbaik anak-anak dari umur muda sampai dia berprestasi. Minimal untuk orang tua yang menyaksikan siaran ini, kalau dorangnya nak jadi pemain sepak bola yang berprestasi tinggi, anak-anak yang dititipkan di Sufa, dorang pe mental, dorang pe attitude akan jadi lebih baik. Jadi kalau ndak garis tangannya ndak jadi pemain sepak bola nasional, dorang boleh jadi anak dengar-dengaran, boleh jadi anak-anak disiplin, boleh jadi anak-anak yang terbaik lah, kalau teladan begitu. Ya, semoga Tuhan kabulkan ya. Amin. Mantap, Amin. Coach Dewo. Kita sebagai internal atau manajemen Sulut United bangga punya pelatih-pelatih Sufa seperti ini, pelatih-pelatih Sufa dari Minahasa ini yang memiliki visi dan misi yang seperti coach bilang tadi, karena torang utamakan dulu torang pemain-pemain. Untuk dia mau jadi atau yang tidak pun sebagai pemain profesional itu torang percaya Kang di atas yang atur DP jalan dan juga kemauan dari pemain-pemain sendiri. Tapi setidaknya torang semua arahkan dan membimbing membina nih anak-anak supaya berkembang dewasa secara anak yang baik begitu Kang Coach. Karena walaupun kita pun sendiri rasa kalau kita di olahraga Coach, kita Anggar masih jalanin sampai sekarang,
waktu kecil kita rasakan sekali DP sportivitas di tempat latihan, dan itu pun kita bawa sampai kita di tempat kerja. Nah, itu yang torang tanamkan juga Pak anak-anak. Sportivitas itu bukan cuma di lapangan, tapi sportivitas itu di mana torang ada, begitu kan Coach? Itu mantap sekali Coach Denny. Nah, tadi torang bicara soal pemain-pemain. Sekarang orang tua Coach. Nah, coach ini kan pasti banyak berkontak-kontak dengan orang tua pemain. Apa DP kendala Coach dari orang tua yang Coach sering hadapi? Apa banyak komplain atau apa? Passing dulu Coach. Coach Oscar. Karena Coach Oscar ini ternyata paling banyak berhubungan dengan orang tua. Banyak sekali yang fans Pak Coach Oscar ini Coach. Bagaimana Coach? Iya Coach, dari orang tua sendiri ada kendala atau apa yang Coach rasa DP plus minus berhubungan dengan orang tua pemain? Apa ada banyak komplain-komplain? Dengan komplain-komplain itu apa yang Coach sampaikan ke orang tua? Oke, mungkin kita boleh bantu jawab kendala-kendala ada berkaitan dengan orang tua. Kan sekarang ini posisinya anak-anak yang latihan di Sufa Langwan ada sebagian yang bertahan dan ada sebagian yang memutuskan untuk berhenti, mungkin berhenti sementara. Iya. Itu kalau menurut kita karena pemahaman orang tua yang berbeda dengan dorang, di mana ada orang tua yang dorang suka dompet anak masih kecil, masih tahapan untuk belajar, dong suka mau langsung berprestasi di usia yang dini. Jadi dong suka dompet anak ini semua lapas 4 orang semua langsung jago, semua langsung hebat ya toh. Dimana dorang datang bawa dompet anak dengan harapan itu mau jadi pemain, tapi dorang datang anak memang di rumah mungkin cuma main-main game, kaki-kaki so datang di lapangan, DP bermain bola belum dan bagaimana, butuh latihan yang banyak. Tapi ketika ada orang tua yang datang bacek, oh kok tapi anak ini belum seperti dorong pe ekspektasi begitu dang. Tapi orang coba sebagai pelatih orang baku bantu bilang, Om, anak-anak kok ini latihan di sini latihan dulu belum mau formal berprestasi tuh, yang orang mau backing dulu dorang ini dorong supaya berani bergaul dengan DP teman-teman, baru kemudian orang kasih sepak bola bagaimana, sepak bola itu apa, baru orang kasih DP teknik dasar, belum berprestasi, belum boleh. Jadi intinya Coach berproses ya, gitu kan. Jadi orang tua juga harus sabar dengan rupa Coach Denny bilang tadi, ada anak-anak mungkin yang datang di latihan tapi di rumah dia cuma main game. Jadi itu tugas lagi orang tua. Di rumah harus perhatikan kalau betul-betul ada anaknya ada DP kemauan atau orang tua juga ada memfokuskan DP anak ke sana. Orang tua juga ada PR sendiri kan Coach. Di rumah harus sering rupa contoh kasih main bola atau latihan-latihan apa yang boleh dorang baking di rumah Kang. Untungnya ada sebagian orang tua yang sampai sekarang bertahan trompet pemahaman sama karena DP intensitas cerita banyak tuh. Jadi dorong dia datang temani, jadi dorong cerita di waktu-waktu luang. Jadi trompet pemahaman kira-kira sama. Untuk itu masih sampai sekarang bertahan, masih banyak anak-anak Sufa Langwan yang latihan, Ibu Manajer. Coach Opal, untuk mendaftar Sufa sendiri di Minahasa, bagaimana DP cara dan DP syarat? Karena ini untung ada orang tua atau pemain-pemain yang lihat, dorang boleh mendaftar. Coach. Pendaftaran begitu nanti Pak Guru, silakan Pak Guru. Pak Guru. Bagi para orang tua yang mempunyai harapan untuk menjadikan anak-anak orang tua itu sebagai pemain sepak bola profesional, memang sudah sangat tepat untuk memasukkan anak-anak itu di Sufa. Karena memang Sufa itu tujuan utamanya itu pembinaan karakter dan juga bagaimana
untuk menanamkan ilmu-ilmu sepak bola, karena tujuan akhirnya itu ada orang bisa berprestasi. Oke. Dan untuk masuk di SUFA, kalau di SUFA Tulap silakan hubungi coach-coach yang ada di Tulap. Kalau di Langowan hubungi coach yang ada di Langowan. Nah, untuk pendaftaran di wilayah Minahasa, SUFA Minahasa itu pendaftaran 400.000. Iya. Itu sudah Pak jersey, lengkap sampai kaos kaki. Kaos kaki. Kalau iuran per bulan berapa, Coach? Kalau iuran per bulan itu cuma 200.000. Cuma 200.000. Dibandingkan dengan akademi-akademi yang lain di luar sana itu Sejuta, Kang Coach. beda jauh. Tapi kualitas yang didapat itu nyanda kalah jauh. Nyanda Beda dengan yang diberikan oleh SUFA. Sufa, mantap sekali Coach. Mengakhiri Torang Pe Podcast hari ini, Coach, apa yang Coach rasa di perbedaan atau kebiasaan-kebiasaan sehari-hari Coach dari sebelum melatih di SUFA maupun sesudah melatih di SUFA? Apakah ada perbedaan signifikan bagi dari kebiasaan pergaulan mungkin atau di rumah? Coach Opel sendiri gimana, Coach? Kalau kita sendiri ya biasa nongkrong sampai itu larut. Biasa nongkrong sampai larut. Ya. Nah, apa perubahan sekarang semenjak Coach masuk di SUFA? Masuk di SUFA, bergabung dengan SUFA, ada batasan. Ada batasan. Nggak enak tuh kong anak-anak lihat, kenapa coach pulang lat. Iya. Toh? Jadi ada sedikit perubahan. Kalau cuma nongkrong dengan teman-teman jam main bola, ya biasa. Pulang jam-jam lat sedikit nggak apa-apa. Toh? Bahas bola. Kalau yang Kalau yang tuh pergaulan dulu dibatasi. Okay. Ya nggak berhenti, cuma dibatasi. Nah, Coach Debo sendiri, karena Coach Debo ini paling terkenal sekali di Langowan, Coach. Calon wali kota. Calon bupati. Wali kota mana aja? Wali kota Langowan. Ya, jadi pertama sebelum jadi pelatih SUFA, jadi pelatih yang biasa-biasa, gitu. Luar biasa. Berdasarkan pengalaman. Tapi puji Tuhan setelah bergabung dengan SUFA, makasih Sulut United Football Academy backing turang jadi pelatih yang berlisensi. Jadi turang semua itu tangan dan berterima kasih kepada SUFA. Sekarang turang mengantongi lisensi D. Terima kasih banyak Sulut United Football Academy. Sulut United, terima kasih. Jadi sekarang jadi pelatih yang lumayan berubah jauh. Bahkan tapi istri saja bilang ada perubahan. Iya, mantap. Itu lebih bapak-bapak, lebih sayang ini. Iya benar. Jadi semakin lebih baik lagi karena banyak ilmu yang dapat di kursus pelatih lisensi D. Jadi ya makasih banyak, Tuhan berkati orang semua. Jadi Torang pelatih SUFA ada perubahan yang positif setelah bergabung di Sulut United Football Academy, karena juga rupa coach bilang, Torang berbincang-bincang sebelum podcast ini, pelatih bilang DP perubahan mulai dari biasa nongkrong, pulang lat, sekarang soalnya karena pelatih harus menjadi contoh for Torang pemain-pemain seperti itu, Coach. Karena rupa Coach bilang jangan sampai ada pemain dia, Coach udah di sini, Coach bilang 4 orang jangan pulang lat, pelatih sendiri begitu. Nah, itu pentingnya juga Torang untuk pelatih harus membiasakan juga Kang Coach itu disiplin, hidup sehat dengan di mana orang bergaul, karena orang jadi contoh for orang pemain-pemain. Mantap sekali Coach. Kita sebagai manajemen juga bangga sekali Pak orang pelatih Minahasa. Mau closing mau closing. Kak, closing. Mau close ini, Coach, ada pesan-pesan yang Coach mau sampaikan untuk teman-teman yang nonton di rumah atau di mana dorang berada? Apa ada pesan-pesan yang Coach mau sampaikan?
Silakan Coach. Oke, satu-satu tuh mewakili jurang. Mewakili Jo, mewakili. Khusus untuk penikmat sepak bola, khususnya orang-orang tua yang ada anak yang ingin mau sejadi dompe anak pemain profesional, saya gabung dengan orang di Sulut United Football Academy karena trompe pelatih-pelatih so berlisensi dari head coach sekarang lisensi paling tinggi di Sulawesi Utara mungkin, baru pulang dari lisensi A, ditambah dengan ada pelatih-pelatih dari Manado yang lisensi C arah ke B, dan torang di Minahasa ini torang ada lisensi D. Kalau Tuhan sayang mau ke C, jadi titipkan pada orang dan torang akan berikan yang terbaik supaya bapak ibu semua anak-anak boleh jadi berprestasi. Itu saja. Ya. Manager, thank you. Makasih sekali Coach Denny, Coach Oscar, Coach Diego, Coach Fogan, Coach Opal hadir di podcast hari ini. Bangga sekali dengar cerita-cerita dari coach-coach, dan berakhir torang podcast hari ini. Teman-teman di rumah, terima kasih nonton torang podcast hari ini. Jangan lupa tonton terus torang channel Sulut United karena ada informasi-informasi penting yang torang mau sampaikan lewat podcast ini. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you. Halo teman-teman SU Friends, kali ini bersama dengan kita Gasya Karen, dan di sini hadir juga pelatih-pelatih Sulut United Football Academy. Mungkin teman-teman di rumah belum tahu Sulut United Football Academy sekarang ada di Minahasa. Nah, sekarang ini hadir pelatih-pelatih dari Minahasa dari Sulut United Football Academy. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu dari coach yang di depan kita.